kita ke informasi terpopuler yang pertama. Sejumlah investor di Amerika Serikat buka suara pasca insiden percobaan pembunuhan yang dialami mantan presiden dan juga calon presiden Partai Republik Donald Trump di Pennsylvania. Dalam laporan CNBC International, Analysis is Spring Investments di Singapura, Ren Goh menilai bahwa insiden penembakan ini dapat menjadikan peluang besar bagi Trump untuk duduk kembali di kursi kepresidenan. Goh mengungkapkan sebelum peristiwa tersebut, pasar telah bereaksi terhadap prospek kepresidenan Trump dengan mendorong dolar lebih tinggi dan memposisikan kurva imbal hasil Treasury AS yang lebih curam dan perdagangan tersebut dapat menguat dalam minggu mendatang. Hal serupa juga disampaikan oleh Kepala Investasi di Vantage Point Asset Management, Nick Ferris. Ia mencontohkan apa yang terjadi pada 1981 lalu saat Presiden Ronald Reagan mengalami hal serupa. Trump sendiri telah mendapatkan dukungan dari sejumlah kalangan pasca insiden ini. Salah satunya adalah CEO Tesla Elon Musk dan manajer hedge fund miliarder Bill Ackman. Melihat peluang ini, investor banyak menaruh taruhannya bagi Trump. Menurut jajak pendapat Reuters Ipsos, warga AS melihat Trump sebagai kandidat yang lebih baik dalam hal perekonomian. Kita informasi terpopuler selanjutnya, pasukan pengamanan kepresidenan Amerika Serikat Secret Service berhasil melumpuhkan penembak jitu yang melakukan upaya pembunuhan terhadap mantan Presiden Donald Trump di Pennsylvania. Dalam operasi itu, sang penembak dilaporkan tewas. Biro Investigasi Federal atau FBI mengatakan penembak tersebut bernama Thomas Matthew Crooks, berusia 20 tahun dan tinggal kurang lebih 35 mil dari lokasi penembakan, tempatnya di wilayah Battle Park. Akibat aksi Crooks, salah satu orang pengunjung kampanye Trump tewas dan 2 orang lainnya terluka. Trump juga ikut mengalami luka di wilayah telinga atas kejadian ini. Namun luka itu tidak membuat Trump dalam posisi kesehatan yang serius. Sementara itu dalam konferensi pers lainnya, perwakilan kepolisian Pennsylvania, Letkol George Bivens menyebut bahwa Crooks tidak membawa identitas apapun saat melakukan aksinya. Saat ini pihak investigator sedang fokus melakukan proses pencocokan biometrik. Ya, Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat bahwa program kesayangan Presiden Joko Widodo, yakni hilirisasi nikel, mampu mendatangkan nilai tambah yang lebih fantastis. Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari hilirisasi nikel pada tahun 2023 lalu saja mencapai 33,5 miliar dolar atau setara 542,06 triliun rupiah. Nilai ini naik pesat dibandingkan dengan saat Indonesia belum menjalankan program hilirisasi nikel. Bahlil mengatakan bahwa pada 2017 sampai 2018, pendapatan Indonesia sebelum melakukan hilirisasi nikel dan hanya mengandalkan ekspor nikel mentah hanya sebesar 3,3 miliar dolar atau setara 53,35 triliun rupiah. Di sisi lain, Presiden Jokowi menilai naiknya nilai ekspor nikel hasil hilirisasi tak hanya menguntungkan perusahaan saja, akan tetapi juga Indonesia dalam bentuk penerimaan negara yang meningkat. Misalnya dari pajak perusahaan, pajak penghasilan karyawan, hingga penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan berita terpopuler terakhir, persaingan mobil terlaris di Juni 2024 melahirkan juara baru. Toyota Kijang Innova yang selama tahun 2024 ini tidak pernah menjadi mobil terlaris, kini kembali ke posisinya di posisi pertama. Alhasil, Daihatsu Sigra yang 5 bulan awal 2024 menjadi mobil paling laku, kini tersungkur ke posisi kedua. Pada Juni 2024, Toyota Kijang Innova menjadi mobil terlaris dengan penjualan sebanyak 5.392 unit. Daihatsu Sigra berada di posisi kedua dengan penjualan 5.204 unit, sedangkan mobil sejuta umat Toyota Avanza berada di posisi ketiga dengan menjual 4.501 unit. Honda Brio dari segmen RS dan Satya terjual sebanyak 4.350 unit,
Kemudian Daihatsu Grand Max Pickup di posisi kelima dengan penjualan 3.850 unit, serta Mitsubishi Expander dan termasuk Expander Cross 3.509 unit. Secara keseluruhan, penjualan mobil nasional bulan Juni 2024 naik sekitar 2,28% atau 1.630 unit menjadi 72.936 unit. Secara total, penjualan mobil nasional di semester pertama tahun 2024 mencapai 408.012 unit. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian semester 1 2023 yang tercatat mencapai 506.427 unit. Artinya ada penurunan sekitar 19,43% secara tahunan atau setara 98.415 unit.